selanjutnya kita lanjutkan ke kasus yang pertama kembali di mana Bu Risni sebagai coach dan Pak Victory sebagai coach dan Pak Destu sebagai pengamat. Ya, baik, kami persilakan kepada Bu Risni dan Pak Victory. Siapa pengamatnya ini? Pengamatnya Pak Destu. Pak Destu ya. Oh, saya pengamatnya. Baik, terima kasih. Untuk kasus 1 ya Pak ya, dengan saya sendiri coachnya, ya. Seorang guru seperti Ibu Risni saya sendiri ya, yang sangat memahami jika anak murid saya Victory, salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Jadi saya sendiri, Ibu Risni mendorong Victory untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris setingkat kabupaten. Namun nampaknya Victory masih belum percaya diri. Nah, bagaimanakah Ibu Risni saya sendiri dalam menanggapi hal ini? Baik. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, Nak. Ibu ada panggil saya? Iya, Nak. Bagaimana kabarmu, Nak? Sehat kan? Oh, ya, saya duduk dulu sini biar samping Ibu, Bu ya. Ya, Bu. Ya, Nak. Ya, Duduk, Nak. saya sehat. Ada apa, Bu? Sepertinya Begini, ada Nak. hal yang penting yang mau Ibu sampaikan pada saya. Iya, Nak. Begini, Nak. Minggu depan ada perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat sekabupaten, Nak. Ibu ingin sekali kamu bisa ikut dalam perlombaan itu. Dan Ibu percaya kamu bisa mengikutinya. Karena selama ini yang Ibu amati, kamu cukup pintar berbicara bahasa Inggris dan nilai bahasa Inggris kamu juga sangat bagus, Ibu lihat. Wah, jangan saya dong, Bu. Saya biasa-biasa saja, Bu, dalam bahasa Inggris. Masih banyak yang lain itu, Bu. Ada si Margaret, Josephine, Yavanka. Mereka jago-jago semua, Bu. Mereka malahan lebih hebat dari saya. Maaf ya, Bu. Sepertinya saya belum siap untuk itu, Bu. Tetapi Ibu mempercayakan kamu, Nak, bahwasannya kamu sanggup untuk ikut perlombaan itu. Mencoba kan tidak apa-apa, Nak. Kalah menang ada resiko, tetapi harus tetap optimis dan Ibu yakin kamu pasti bisa. Gimana ya, Bu ya? Saya sangat senang Ibu mempercaya saya. Tapi saya kurang percaya diri, Bu. Karena saya termasuk anak golongan yang mudah gugup. Saya takut saya menjadi gugup saat saya tampil, Bu. Gimana ya, Bu ya? Baik, Nak. Ibu akan berikan pertanyaan dulu kepada kamu ya, Nak ya. Jadi, apa yang membuat kamu tidak mau ikut, Nak? Atau kenapa kamu tidak percaya diri? Apa yang membuat kamu tidak percaya diri itu, Nak? Ya tadi itulah, Bu. Saya sering gugup di saat tampil. Kalau saya lagi gugup, semua yang ada dalam pikiran saya jadi hilang, Bu. Ngeblank gitu loh, Bu. Lagi pula masih banyak kok, Bu, yang lebih pintar dari saya untuk bidang itu. Kira-kira apa kemampuan kamu, Nak? Kenapa kamu tidak mau mengikuti lomba berpidato ini? Ya, memang kemampuan saya ada loh, Bu. Saya bisa berbahasa Inggris, Bu. Dan bisa juga pidato. Pidato bahasa Inggris loh, Bu. Lalu saya juga bisa menghafalnya cepat. Tapi itu loh, Bu. Saya gampang kali gugup. Gugup loh, Bu. Ibu tahu gugup kan? Saya nggak mau nanti di saat saya tampil, saya menjadi bahan tertawaan loh, Bu. Ibu kecewa dengan saya. Coba teruskan kembali, Nak. Ceritakan perasaanmu sekarang, Nak. Agar Ibu bisa memahami keadaanmu sekarang ini. Gimana lah, Bu ya? Sebenarnya, saya nggak enak menolak ajakan dari Ibu untuk mengikuti perlombaan ini.
Tapi saya memang benar mudah sekali gugup loh Bu. Maafkan saya ya Bu. Saya membuat Ibu kecewa. Kemudian saya juga pernah loh Bu mengikuti perlombaan pidato bahasa Indonesia. Keadaan saya juga saat itu gugup, akhirnya kalah dan nggak mendapatkan juara dalam perlombaan itu. Dan di situ saya sudah mulai tidak percaya diri lagi untuk mengikuti perlombaan apapun. Saya kesal loh Bu, kecewa lagi jika ingat-ingat peristiwa itu loh Bu. Ibu rasa kamu bisa loh nak, karena ibu pernah melihat kamu berbicara bahasa Inggris kepada teman-temanmu, bahkan kepada guru mata pelajaran itu sendiri. Ibu lihat kamu santai berkomunikasi dengan mereka. Iya loh Bu, mungkin di saat itu saya memang lagi dipancing berbahasa Inggris oleh teman saya dan guru-guru juga. Jadi saya jawab kembali dengan bahasa Inggris Bu. Nah, berarti kamu bisa dong berbicara bahasa Inggris, baik dengan benar terhadap orang lain. Ya enggak sih? Bisa aja Bu ini. Bisa Ibu jika sudah diajak bicara. Mungkin itu secara spontan saja Bu. Namun jika sudah di hadapan orang banyak, saya mudah gugup Bu. Saya takut kita tidak juara loh Bu. Saya malu kalau saya tidak juara Bu. Oke, kalau begitu kamu hanya merasa takut, tidak menang saja karena Iya loh Bu. Aduh Ibu tahu aja perasaan saya. Saya takut loh Bu, kita tidak menang. Nantinya ya bisa-bisa semua malu. Bukan hanya saya, Ibu juga, sekolah juga. Masa saya lomba hanya membuat malu? Nah, sekarang ibu sudah paham. Ternyata penyebab ketidakpercayaan diri kamu itu nak, karena merasa takut tidak menang. Nah, berarti kamu tipe perfeksionis. Nah, selalu ingin merasa semua itu berhasil. Itu tidak boleh ada di pikiran kita nak. Di dalam perlombaan wajib ada menang dan kalahnya. Nah, ibu tidak marah jika nantinya kamu kalah dalam perlombaan itu. Hanya ibu berharap kita tetap optimis untuk menang. Tetapi apa upaya kita menang nak? Ya kita harus siap dalam segala halnya bukan? Iya Bu, iya. Mungkin saya harus menang agar saya semangat. Atau nggak kalah gitu loh Bu. Ya. Padahal saya juga termasuk mudah menghafal, mudah mengarang kata-kata. Saya juga memiliki guru les bahasa Inggris yang hebat lah Bu. Tapi entah kenapa saya merasa tetap nggak percaya diri loh Bu. Wah, kamu jangan pesimis begitu nak. Kamu harus yakinkan dirimu itu pasti bisa. Dengan semangat dan percaya diri, kamu pasti bisa. Nah, ibu yakin kamu pasti bisa juga untuk mengikuti perlombaan itu. Ibu mau tahu nih, langkah apa saja yang harus kamu lakukan dalam perlombaan tersebut nak? Saya ingin Ibu membantu saya untuk selalu membimbing saya dalam latihan dan mengajar saya untuk selalu percaya diri dan semangat. Kemudian ada guru lain juga untuk membantu saya dalam mengatasi kegugupan saya ini agar saya bisa tampil maksimal nanti di perlombaan itu. Bagus nak. Nah, itu langkah yang tepat. Kira-kira ada lagi langkah yang lain yang akan kamu lakukan agar kamu merasa semangat untuk mengikuti perlombaan ini nanti nak? Ya begini loh Bu. Ibu kan juga ibu guru yang saya kagumi. Ibu kalau juga menyampaikan arahan, nasihat, ekspresi ibu itu mengundang decak kagum saya. Jadi saya ingin ibu memberikan contoh kepada saya bagaimana berekspresi yang mengundang decak kagum, bagaimana yang menarik. Lalu ibu juga memanggil beberapa siswa yang pernah pengalaman juara dalam pidato bahasa Inggris. Itu gunanya banyak untuk saya loh Bu, menjadi inspirasi saya, meniru cara-cara
mereka berpidato. Karena dengan contoh tersebut, saya semakin yakin loh Bu, saya nantinya berhasil. Baik nak, Ibu akan bawakan nantinya kakak kelas kamu yang sudah berpengalaman di dalam berpidato bahasa Inggris. Kamu juga bisa banyak belajar nantinya dari dia. Terima kasih ya Bu. Saya senang jika saya didatangkan bahkan diajari oleh orang-orang hebat seperti itu. Berpengalaman dan berhasil mendapatkan juara pula. Saya senang sekali loh Bu. Nah, dari sharing kita sudah banyak mendapatkan solusi untuk kenyamananmu selanjutnya. Ibu senang sekali, banyak yang kamu capai dalam sharing kita hari ini. Kemudian, apa rencana kamu nak dan komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk rencana pidato bahasa Inggris nantinya? Iya Bu, saya juga senang Ibu sudah menyemangati saya. Rencana saya selanjutnya, saya akan mencari inspirasi dari berbagai aplikasi untuk saya pelajari dalam berpidato bahasa Inggris. Baik itu dari Google maupun YouTube untuk menginspirasi saya agar mampu berpidato dengan baik dan benar, serta cara-cara mengatasi bagaimana agar tidak gugup nantinya jika saya tampil. Dan saya berkomitmen, saya pasti juara. Wah, bagus itu nak. Ibu bangga sekali dengan dirimu. Berarti dirimu sudah siap untuk mengikuti perlombaan pidato ini kan nak? Dan jika ada yang mau kamu tanyakan, Ibu siap membantu untuk latihan dan persiapanmu nantinya. Baik Ibu, terima kasih atas motivasi yang sudah Ibu berikan kepada saya. Saya menjadi lebih percaya diri untuk mengikuti lomba itu. Saya izin dulu ya Bu, permisi. Baik nak, terima kasih. Silahkan nak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Demikianlah paparan dari kami untuk kasus 1. Terima kasih. Baik, saya berikan kesempatan kepada Pak Destu untuk memberikan tanggapan dan mungkin juga sambil sering-sering sebentar. Ya, silakan Pak Destu. Pak Destu suaranya belum ada. Oh iya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih untuk Bu Risni yang tadi sudah mempraktekkan kasus satu lagi, yaitu dengan Tirta. Dan harus terlebih dahulu harus kita ucapkan makasih juga Bapak Victor dan tepuk tangan ya buat Bapak Victor ya. Sepertinya dia memang terbiasa sekali berhadapan dengan siswa-siswa sehingga bahasanya pun, suaranya pun enak dan lembut tadi ya, gitu ya Pak Victor ya. Ya Pak, ini dulu cita-citaku Pak menjadi aktor film ya Pak. Oh iya, dari tadi saya ketawa-ketawa. Tapi bukan pemeran film Pak, komedian. Oh iya ya. Jadi dari tadi saya hampir tak bisa mengamati karena harus fokus kepada gaya berbicara dari Bapak Victoria. Nah, untuk hal-hal yang bisa saya amati, untuk yang pertama sekali memang yang lebih kuat ada di identifikasi masalahnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Risni tadi sebagai coach, itu sangat menggali potensi yang dimiliki oleh Bapak Victoria. Gitu dia. Dan di setiap potensi yang sudah diberikan oleh ketika Bapak Victoria sudah terbuka dengan potensinya, dan Bu Risni selalu memberikan pendapat-pendapat lain tentu yang ingin mendorong supaya lebih keluar terus hal-hal yang sebenarnya Bapak Victoria miliki. Itu dia. Terus yang kedua, untuk rencana aksinya. Dan jelas tadi kita sudah dengarkan pertanyaan dari Bu Risni itu
adalah, jadi kebanyakan memang di sini diharapkan kan si coachnya nih yang akan memancing terus pertanyaan demi pertanyaan, yang sehingga si coach bisa mengeluarkan pendapatnya. Jadi dalam hal ini si coach itu sebagai pendorong dan penyimpul saja. Dan tadi itu sangat jelas terlihat rencana aksi itu pun itu ditanya kepada Bapak Victory sendiri. Apa yang harus dilakukan Bapak Victory, dan akhirnya Bapak Victory juga bisa menempatkan posisinya sebagai murid tadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan. Dan jelas sekali itu tadi terlihat ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir nih, yang ketiga, tapi tadi untuk di tujuan saya belum sampaikan, untuk ditanggung jawab, yaitu kita sebagai coach harus menekankan komitmen yang sudah disepakati oleh si siswa. Dalam hal ini adalah Bapak Victory. Apa yang sudah diungkapkan oleh Bapak Victory itu, kita sebagai coach juga harus menekankan komitmen itu dan harus dilakukan. Dan itulah tadi yang terlihat ketika Bu Rizky bertanya tentang komitmen. Nah, dan jelas sekali di komitmen itu ada orang yang membantu bisa. Tadi kan kira-kira siapa yang bisa membantu untuk supaya tidak gugup gitu ya. Dan Bapak Victory menjawab kalau ada bisa juara yang sudah juara kemarin untuk sharing kepada saya sehingga dia bisa menceritakan sehingga bisa menghilangkan kegugupan saya. Dan itu sudah terlihat jelas sekali tadi dalam percakapan itu antara coach dan coach. Dan komitmen itu di akhir tadi ditekankan oleh Bu Resni. Mungkin di akhir tadi mungkin akan ada sangat lebih bagus lagi ketika Bu Resni, tapi pada kenyataannya lah ini ya kan Ibu ya, bahwa masih banyak hal-hal yang mungkin bisa kita sampaikan. Mungkin saya yang kurang memperhatikan tadi, tapi saya juga ini mungkin jadi sharing buat kita untuk tujuan ya. Itu kan tentang bahwa seorang siswa ingin mengikuti perlombaan pidato. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya apakah tujuan itu sudah masuk ketika Bu Rizni mengatakan ini ada perlombaan loh, atau memang tujuannya kita ingin memecahkan masalah bahwa Pak Victory gugup? Nah, gitu dia. Apakah tujuan itu, ini sharing kita Bapak Ibu ya, semua benar kan gitu ya. Nah, apakah tujuan itu sudah terlihat ketika memang dikatakan kamu akan ikut ya perlombaan, ada perlombaan dan sekolah kita akan ikut? Atau memang tujuan itu adalah ketika penyelesaian masalah, ketika Bapak Victory gugup, bahwa Bapak Victory kesalahannya, kita ingin memecahkan solusi supaya Pak Victory gugup. Gitu kira-kira Bapak Ibu, atau mungkin Bu Rizni bisa memberikan gambaran kepada kita saat ini tujuannya kira, atau saya tadi kurang memperhatikan karena saking asiknya saya melihat Bapak Victory berkomunikasi dengan gaya seperti itu ya. Nah, gitu. Enak tadi mendengarnya, gitu dia. Atau mungkin saya kurang memperhatikan tadi tentang tujuannya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu ya. Baik Pak, saya menanggapinya. Tadi penyampaian tujuan coaching itu ya Pak ya. Tadi saya menyampaikan tujuan coaching dengan baik ya, menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi tadinya kan. Karena memang si Victory ini memang kurang percaya diri, sehingga memang dia harus menang, perfeksionis banget dia, harus menang begitu dia. Jadi ingin supaya jangan takut lah kalau memang kalah, memang kalau dalam perlombaan itu selalu ada kalah dan menangnya kan. Jadi saya berusaha untuk membuat dia menjadi lebih percaya diri lah, itu aja sih Pak. Begitu ya Pak ya. Oke, mungkin dari pengamatan saya, berarti saya yang tadi agak kurang simak dengan hal itu, tapi dari pengamatan saya semuanya sudah mengikuti model Tirta. Jadi
mulai daripada tujuan seperti yang udah Ibu jelaskan barusan, sudah. Berarti mohon maaf saya kurang menyimak tadi, apalagi diidentifikasi masalahnya sudah banyak pertanyaan-pertanyaan tadi dan itu memancing potensi yang dimiliki oleh Bapak Victory sebagai coach, dan jelas terlihat di situ ada rencana yang akan dilakukan. Dan pertanyaan-pertanyaan Bu Risni juga adalah pertanyaan yang memancing supaya Bapak Victory sebagai coach menjawab sendiri aksi yang dia lakukan, dan di akhir bahwa Bu Risni sudah melakukan penekanan dan memberikan pertanyaan tentang komitmen yang akan coach lakukan dalam rencana aksinya. Mungkin demikian dari saya sebagai pengamat untuk kasus yang pertama, yaitu Bu Risni sebagai coach dan Bapak Victory sebagai coach. Terima kasih. Untuk MC saya kembalikan. Baik. Atau Pak Victory, masih adakah tanggapannya Pak Victory? Enggak Pak, udah pas. Sudah pas ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kalau begitu ke sesi yang terakhir.